Ya, halo, saya Lili Suryani, saya dari kelas keamanan jaringan F. Saya akan mencoba mengerjakan challenge dari Bapak Sakti tentang traffic jaringan. Di sini saya menyiapkan satu server sebagai penyedia layanan dan sebagai penganalisa traffic yang masuk. Dan di sini saya menyediakan klien Windows 7 sebagai penyerang dan sebagai klien untuk mengakses dari layanan server tersebut. Di sini kita login sebagai root, lalu kita setting IP dari masing-masing biar semuanya terhubung. Karena ini masih dalam taraf simulasi, jadi kita hanya menggunakan host only. Jadi hanya dalam jaringan satu jaringan yang bisa terkoneksi dengan server. Nah, di sini kita pada server menggunakan IP pada Ethernet 0 dengan IP 192.168.199, dan pada klien kita set IP-nya 192.168.1.102. Di sini karena kita menggunakan layanan dari server menggunakan DNS, jadi kita prefer DNS itu menuju ke server. Kita klik OK. Nah, sekarang kita siapkan layanan pada servernya. Misal kita layanan DNS. Nah, kita install dulu paket-paket yang dibutuhkan untuk konfigurasi DNS server tersebut. Pada CentOS, untuk konfigurasi DNS kita menggunakan paket name. Jadi kita cuma menginstal yum, install min.y itu langsung kita yes. Kalau kita nggak mengetikkan min.y itu nanti akan ditanya apakah kita akan menginstal atau kita akan mendownload. Misal yum install name, lalu tekan enter. Setelah proses selesai, kita akan folder tersebut langsung akan diekstrak dalam folder etc. Kita konfigurasi pada folder etc, folder name.com. Nah, di sini kita perlu konfigurasi listen on port-nya menggunakan IP server kita, terus pengizinan query yang diizinkan semua orang, transfernya ini, terus kita buat zona-zona dari simulasi PTIK, karena tugas kita mensimulasikan sistem dari PTIK. Misal kita buat DNS PTIK, kita nanti mengaksesnya dari file name ptik.zone, ini zona forward, ini zona reverse, lalu kita keluar, lalu kita save, lalu kita jalankan DNS-nya, service name restart. Nah, jika semuanya udah oke, berarti konfigurasi kita sudah benar. Jangan lupa kita konfigurasi pada file etc name ptk.zone dan zona result-nya 1.168.19.ref. Lalu kita coba lihat DNS kita dengan matikan NS lookup. ptik.com. Nah, di sini kan kita belum bisa masuk. Nah, satu solusinya ada pada file result-nya v/nano/etc/result.com. Nah, di sini tuh masih menggunakan server bawaan dari ETH1 yang terkoneksi dengan internet. Karena kita nggak terkoneksi internet, kita menggunakan IP kita 99. Search ptik.com.
lalu kita exit, kita save, terus kita coba lagi nspath ptk.com. Nah, di sini sudah terlihat servernya melalui server kita PTIK menggunakan address sekian. Nah, kalau kita sudah membuat DNS kan klien tidak dapat mengaksesnya. Kita perlu membuat sebuah public HTML atau web server tersebut. Kita konfigurasi menggunakan layanan web server. Kita perlu menginstal paket httpd yum install httpd. Lalu kita ketik enter, lalu kita tekan enter sampai instalan tersebut selesai. Nanti akan di-extract, lalu kita konfigurasi pada folder etc/httpd/font lalu httpd.com. Ini yang perlu konfigurasi adalah server rootnya. Server rootnya kita akan search pada folder mana, lalu listen IP-nya kita itu konfigurasi pada IP mana, lalu kita cari dokumen rootnya. Nah, di sini server name-nya kita menggunakan PTK melalui port 80, berarti kita bisa mengaksesnya melalui port HTTP. Nah, di sini dokumen rootnya pada.www. Jadi nanti kita konfigurasi HTML itu di dalam var www. Lalu kita menuju yang paling bawah di sini. Nah, di sini virtual host-nya kita buat virtual host melalui IP sekian menggunakan port 80, protokol 80. Di sini dokumen rootnya akan diakses pada var www.ptk.com/html. Server name-nya ptk.com. Lalu kita keluar, kita jalankan dan kita cek apakah konfigurasi kita sudah benar dengan mengetikkan service httpd password. Setelah semuanya oke, kita coba pada klien apakah klien dapat mengakses web server kita. Kita ketikkan ptk.com. Nah, ternyata kita sudah sukses membuat server pada PTIK. Nah, ini layanan yang kita berikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam challenge-nya. Challenge-nya di sini kan kita akan menganalisa traffic atau serangan-serangan yang masuk. Misal dari klien ini akan mencoba menyerang dengan di sini saya menggunakan aplikasi Bluetooth sama Low IC. Nah, di sini kalau Bluetooth ini dia akan menyerang pada HTTP-nya, pada FTP, terserah kita yang akan konfigurasi. Nah, di sini itu menyerangnya itu akan mencoba kita memasukkan user password yang digunakan oleh servernya. Kalau LoIC ini seperti DDoS. Nah, di sini itu akan menyerang menggunakan pin-code. Jadi ukuran yang diserang itu melebihi batas ketentuannya. Nah, kita pada server ini untuk menganalisa jaringannya kita gunakan Snort. Nah, Snort ini konfigurasinya itu agak rumit. Nah, kita perlu konfigurasi dan kita ikuti langkah pada web resminya Snort terbaru. Terus ada panduannya. Misal kita pakai CentOS, di sini sudah ada panduannya. Atau kita menggunakan Ubuntu, kita sudah ada panduannya. Tinggal kita ikuti atau kita searching sendiri. Nah, itu dibutuhkan paket-paket yang harus diinstal sebelum kita menginstal konfigurasi Snort itu sendiri. Nah, paketnya itu banyak sekali.
Setelah konfigurasinya itu selesai, kita ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Kita coba jalankan snort dengan ketikan snort min-v. Nah, di sini kita setelah snort dijalankan, kita akan mencoba menyerang servernya. Misal kita ketikkan IP yang akan diserang 92.168.199. Nah, kita logon. Nah, di sini misalkan kita menggunakan metodenya yang diserang itu pada protokol TCP. Nah, kita serang. Nah, kita bisa lihat pada aplikasi snort ini sendiri akan menangkap trafik-trafik yang masuk. Kita juga bisa menyerang melalui protokol UDP. Kita coba serang. Di sini requestnya. Nah, di sini keunggulan dari aplikasi ini, kita dapat merequestnya dengan frekuensi itu cepat atau lambat. Nah, di sini terlihat requestnya banyak sekali. Kita stop. Misal kita pakai HTTP. Nah, di sini lihat downloadingnya, downloaded, requestnya. Di sini kita mencoba menyerang. Nah, setelah kita melakukan serangan tersebut, apakah hasil dari trafik-trafik yang masuk tersebut? Kita hentikan. Nah, dari sini terlihat ARP dari protokol ARP sendiri masuk dua serangan. Terus dari TCP yang tadi kita serang, kita masuk ada sekitar 78% UDP. Terus dari IP4 kita, IP versi 4-nya. Nah, di sini terlihat kita menganalisa sekitar 0,9,37%. Sekitar analisa 2307. Kita paket trafik yang diterima sekitar 246.129. Kita ngedrop file sekitar 242, outstandingnya sekian. Nah, ini hasil dari snortnya. Sekian presentasi, sekian challenge pengerjaan challenge untuk trafik jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.